berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Sterling berjaya, Pochettino itu sudah tugasnya. Chelsea menang 4-1 atas tuan rumah Burnley di lanjutan Liga Inggris Sabtu 7 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Mauricio Pochettino, manajer Chelsea, puas dengan penampilan para pemainnya. Chelsea terus melanjutkan tren positif dengan 2 kemenangan beruntun di Liga Inggris. Vinicius Junior antusias bermain dengan Jude Bellingham. Vinicius mendukung Bellingham untuk memiliki karir yang panjang di Madrid setelah kemenangan Los Blancos dengan mengatakan Bellingham dilahirkan untuk bermain untuk Real Madrid. Itu sangat jelas. Saya harap kami akan bermain bersama selama bertahun-tahun karena kami semua sangat senang memiliki dia sebagai rekan satu tim. Puja-puja Erik ten Hag untuk Scott McTominay. Diwawancarai MU TV selesai laga, Ten Hag benar-benar bangga dengan kontribusi yang diberikan Scott McTominay di laga tersebut. Ia menyebut sang gelandang berhasil menjadi pembeda bagi setan merah di laga ini. Saya tahu bahwa Scott akan memberikan dorongan dan juga energi bagi tim kami. Ia mampu mencetak gol dan ia punya tekad yang kuat, ujar sang manajer. Anggaran bertambah, Juventus bakal belanja banyak. Kepala Eksekutif Juventus Maurizio Scannavino telah membahas peningkatan modal mereka untuk tahun ini. Juve akan menyetujui peningkatan modal 200 juta euro setelah anggaran disetujui oleh Dewan. Tidak berpartisipasi di posisi Eropa bisa saja membahayakan klub, tapi dengan cara ini kami bisa merencanakan masa depan dengan lebih tenang, katanya. Inter Miami versus Cincinnati. Messi main, Deron skeok dan gagal ke playoff. Lionel Messi akhirnya comeback di laga Inter Miami versus FC Cincinnati. Messi dimasukkan Inter Miami di babak kedua. La Pulga menggantikan Thomas Aviles di menit ke-55. Masuknya Messi menambah daya serang Inter Miami, namun apa daya gol tak didapat. Malah kebobolan ditelan tuan rumah. Hasil ini membuat Inter Miami dipastikan gagal lolos ke playoff secara matematis. Frustasinya wali kota Milan, BP Sala berencana jual stadion San Siro. Wali kota Milan, BP Sala mengungkapkan ketidakpastian mengenai masa depan San Siro. Salah satu opsi yang disorotnya adalah kemungkinan menjual stadion tersebut jika tidak ada yang melanjutkan proyeknya pemugaran. Situasi ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara klub AC Milan dan Inter Milan, otoritas kota dan investasi dalam infrastruktur olahraga. Bekuk Jepang, Korea Selatan pertahankan emas sepak bola putra Asian Games. Korea Selatan bangkit kembali untuk mengalahkan Jepang 2-1 di final sepak bola putra, merebut gelar juara Asian Games ketiganya secara beruntun. Kemenangan di Asian Games ini memastikan para pemain Korea Selatan kini terbebas dari wajib militer, memastikan bahwa karir profesional mereka tidak akan terganggu. Belum cetak gol, Enrique tetap puas dengan kinerja Ousmane Dembélé di PSG. Ousmane Dembélé telah menjalani awal yang tidak begitu mulus di Paris Saint-Germain. Pemain berusia 26 tahun itu belum mencetak 1 gol pun sejak bergabung dengan klub musim panas ini. Meski demikian, Luis Enrique tampak tidak terlalu mempermasalahkannya dan justru mengaku puas dengan kinerja Dembélé sejauh ini.
Puncaki klasemen IPL, Postecoglou tegaskan Tottenham belum meraih apapun. Hasil imbang di Emirates Stadium akan mempertahankan Spurs di puncak klasemen sebelum jeda internasional. Namun Postecoglou tetap mengecilkan posisi mereka di Liga meski ini merupakan start terbaik mereka di Liga Utama sejak musim 1960-1961. Mario Balotelli, tugas Leo sangat berat, dia harus gendong Milan. Sebelumnya, Antonio Cassano mengkritik Rafael Leao dengan menyatakan bahwa pemain sayap asal Portugal tersebut perlu menciptakan setidaknya 10 peluang untuk mengimbangi kerja defensifnya. Di tengah kritik pedas yang dilontarkan Cassano, Mario Balotelli merespon dengan membela Leao dan mengakui bakat luar biasa pemain asal Portugal tersebut. Sepuluh tahun tinggal di Italia, Piotr Zielinski resmi dinaturalisasi Italia. Gelandang Napoli, Piotr Zielinski secara resmi mendapatkan kewarganegaraan Italia setelah mengikuti upacara pemberian kewarganegaraan di Naples. Zielinski memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan Italia 2 tahun lalu atau 10 tahun setelah kedatangannya pertama kali di negara tersebut. Belum diketahui apakah Zielinski akan jadi bagian dari skuad Luciano Spalletti atau tidak. Namun yang jelas, perubahan warga negara ini secara regulasi cukup menguntungkan bagi Il Partenope. Lawan Fiorentina, Napoli kenakan jersey khusus edisi Halloween. Napoli merilis jersey khusus edisi Halloween. Kabarnya jersey tersebut akan dikenakan di lapangan untuk pertama kalinya di akhir pekan ini melawan Fiorentina. Dengan latar belakang yang sebagian besar berwarna hitam dan biru, jersey ini menampilkan pola tengkorak yang konon merupakan sebuah penghormatan kepada pemakaman Fontanelle di kota Naples. Meski mengalami start yang kurang memuaskan, anak-anak kota Naples ini diharapkan akan segera bangkit demi mempertahankan gelar Scudetto yang baru saja mereka dapatkan. Demi pindah ke Lazio, Lorenzo Insigne bersedia potong gaji. Lorenzo Insigne kabarnya siap kembali merumput ke Italia dan telah menawarkan dirinya kepada Maurizio Sarri dan Lazio karena ia siap meninggalkan Toronto FC. Winger 32 tahun asal Italia tersebut yang pindah ke MLS tahun lalu mengalami kesulitan untuk memberikan dampak di musim keduanya di Kanada dengan hanya menyumbangkan 4 gol serta 4 assist dalam 19 penampilan di liga. Insigne mengatakan kepada Sarri bahwa ia rela dipotong gaji jika diperlukan guna bisa mewujudkan transfernya ke ibu kota Italia. Atletico Madrid umumkan perpanjangan kontrak Jose Maria Gimenez. Atletico Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak defender asal Uruguay Jose Maria Gimenez hingga 2028 mendatang. Meski kerap dihantam cedera, sang pemain masih menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan tim besutan Diego Simeone. Gaya bertahan Gimenez yang kasar dan bersemangat di posisi bek tengah telah membuatnya disayangi oleh penggemar Atletico dalam beberapa tahun terakhir. Pemain 28 tahun tersebut kini menjalani musim ke-11-nya bersama Los Rojiblancos dan diprediksi akan memecahkan penampilan ke-300 sebelum akhir 2023 ini. Kaki-kaki tua Luka Modric yang terus membantu Real Madrid. Luka Modric tidak lagi muda, 38 tahun. Akan tetapi pada usia tersebut, Luka Modric masih sangat produktif dan memainkan peran sangat penting untuk Real Madrid. Carlo Ancelotti telah menerangkan pada Luka Modric bahwa dia tidak akan bermain reguler. Meskipun begitu, Luka Modric menunjukkan sikap positif. Komitmennya untuk Real Madrid sangat tinggi. Modric juga sangat kompetitif. Luka Modric tampil sangat bagus pada duel lawan Osasuna. Kaki tua Luka Modric masih mampu mendikte permainan.
Xavi menilai Frenkie de Jong adalah salah satu gelandang terbaik dunia. Pelatih Barcelona Xavi menilai Frenkie de Jong sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia yang kurang mendapatkan penghargaan dan sorotan. Performa Frenkie de Jong di Barca memang tak perlu dipertanyakan. Sang gelandang telah berhasil membawa Barcelona menjadi pemenang La Liga musim kemarin. Tak hanya itu, performa apik sang gelandang memastikan lini tengah Barcelona selalu optimal. Untuk saat ini sendiri, gelandang berusia 26 tahun tersebut telah ikut mengkontribusikan 16 gol bagi skuad Barca. Legenda Chelsea batal melatih Rangers FC. Legenda Chelsea Frank Lampard dikabarkan batal untuk menjadi pelatih baru bagi klub raksasa asal Skotlandia yaitu Rangers FC. Dilansir dari Daily Telegraph, Rangers membutuhkan pelatih baru setelah mereka memecat pelatih terdahulu mereka, Michel Bell. Sayangnya setelah negosiasi dan juga diskusi personal dengan Lampard, rupanya kedua pihak tak mencapai kesepakatan dengan Lampard. Sang pelatih rupanya menegaskan apabila dirinya tidak terburu-buru untuk kembali melatih. Akhiri spekulasi, Bruno Guimaraes tekan kontrak baru di Newcastle. Bruno Guimaraes resmi mengakhiri spekulasi kepindahannya ke klub lain dengan menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun bersama Newcastle United. The Magpies masih merasa membutuhkan jasa Guimaraes di tim asuhan Eddie Howe dan per hari ini klub resmi mengumumkan perpanjangan kontrak Guimaraes hingga 30 Juni 2028. Saya sangat senang berada di sini. Tempat ini sangat nyaman dan saya berharap bisa membuat supporter terus bahagia dan membantu tim tampil dengan baik, ucap Guimaraes. Catat pertandingan ke-400 di Premier League, begini komentar Roy Hodgson. Manajer Crystal Palace Roy Hodgson memberikan komentar terkait pertandingan ke-400 sebagai seorang manajer di Premier League. Hodgson mengaku sangat bahagia dengan pencapaian tersebut, namun di sisi lain ia kecewa karena di laga itu timnya Crystal Palace hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 saat menjamu Nottingham Forest. Saya berusia 50 tahun ketika saya kembali dan memimpin pertandingan pertama saya di Premier League. Saya telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Jadi saya sangat bahagia dengan hal tersebut, kata Hodgson. Tidak ada kata menyerah di kamus Manchester United. Gelandang Manchester United Scott McTominay mengaku senang dengan kemenangan timnya atas Brentford kemarin malam. Ia menilai kemenangan ini menunjukkan bahwa setan merah tidak pernah menyerah di atas lapangan. Saat MU menjamu Brentford di Old Trafford, MU memang kesulitan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun di masa injury time, setan merah berhasil membalikan kedudukan menjadi 2-1. Berkat sepasang gol dari McTominay sendiri lega timnya bisa menang di laga ini. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!